Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Kembali lagi di Ardo Islami, yaitu Ardi dan Doni Islami. Kan? Saya Tengku Ardi Nugraha. Saya Doni Kurniawan. Oke. Kita mungkin kita podcast santai aja, Santai aja. tapi kita tetap berbau tentang agama. Yes. Agama. Oke. So, kita masuk ke topiknya lah ya. Kan topik kita itu adalah bisnis ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau misalnya kita ngomong bisnis di era modern itu pasti kita tertuju sama satu orang, Satu orang. yaitu Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, oke. Iya. Ya pasti banyak juga kan kayak perusahaan gede kayak Word, terus Excel, segala macem lah. Itu kan banyak kan. Tesla segala macam. Tesla, Hyundai, Ini Korea. lu di Korea. Iya. Oke. Nah, kalau Nabi Muhammad ini tuh sudah mengajarkan bagaimana caranya berbisnis. Ada 3. Ya. Pertama, jujur. Jujur. Yang artinya? Sabar, nanti kita beda topik. Oke, Ya, siap. kita mulai santai aja. Jujur, amanah, gitu, dan adil. Adil. Nah, kalau menurut Mas Doni, jujur itu gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, Mas Ardi, yang Oke. namanya jujur nih. Hmm. Saat berdagang, Hmm. seperti Minum dulu, Rasulullah SAW. minum dulu, Oke, minum siap, dulu, siap. santai. Oke, lanjut Mas. Saat berdagang nih, Hmm. seperti pedoman kita lah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan kondisi barang apa adanya. Hmm. Itu sebagian contoh kecil. Hmm. Jika ada kekurangan Hmm. pada barang yang kita jual, misal kita menjual mangga Oke, yang kita jual ngomongnya manis, manis, tapi aktual orang pembeli kecut, wah, nggak manis. Itu termasuknya nggak jujur. oke. Nah, oke lah. Berarti podcast ini kita membahas bagaimana cara berbisnis Ya, ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tuh dia juga mengajarin di era bisnis sekarang juga tuh masih bisa loh dagang, tapi apa tuh namanya dengan pedoman Nabi Muhammad. Karena yes. kan Nabi Muhammad juga itu kan pedagang, Hmm. kaya raya, segala macem. Nah, kalau menurut Mas Doni lagi nih, Ya, gimana? sifat kan ada tadi yang saya sebutin 3 tuh. Ya. Nah, sifat pertama yang harus dimiliki sebagai pembisnis itu apa kira-kira? Yang pertama, Hmm. yang tadi kita bahas nih, Hmm. jujur. Jujur. Dan yang kedua, kita harus amanah. Hmm. Ketika kita berdagang, kita Hmm. harus amanah kepada customer kita, Oke. supaya customer kita bisa balik lagi. Oke. Dan selain amanah, Ah, kita bisa tablik. tapi Apa itu sih tablik? apa tuh? Mampu menyampaikan informasi dengan baik. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Ya, seorang penjual harus menjelaskan produknya dengan jelas. Oke. Itu yang dimaksud dengan tablik. Publik. Bersikap ramah Hmm. kepada pelanggan dan menerima kritik. Misalkan Hmm. Mas Ardi ini Oke. berjualan Ya. ketoprak, Jangan Jualan nih bakso. bakso nih. Bakso. Baksonya ketika Mas Ardi dijual, Oh, itu racikannya terlalu asin. gak suka. Dan Mas Ardi ketika pelanggan komplain nih, Komplain. mengkritik, Hmm. bahasa halusnya mengkritik lah. Kritik. Mas Ardi harus bisa menerima Kritikan tersebut. kritikan tersebut, supaya Mas Ardi bisa lebih baik buat kedepannya. Evaluasi. Evaluasi. Oke. Terus bisa sebutin nggak kayak riba, gerahan, sama maisir tuh? Artinya apa tuh? Yang dimaksud riba Hmm. itu mengambil keuntungan tambahan yang tidak sesuai syariat, Mas Ardi. Gimana tuh contohnya? Ya, gimana ya? Kayak misalkan Persenan-persenan hitungannya lah. misalnya hitungannya nih, kita menghutangkan uang nih Hmm. ke saya sendiri pribadi, misalnya menghutangkan uang kepada Mas Ardi, Hmm. tapi saya mengambil keuntungannya terlalu besar. Oh, oke. Misal dibungakan, misal Mas Ardi minjam 1 juta, Ah. saya minta Mas Ardi mengembalikan total keseluruhannya 2,5 juta.
Waduh, gede dong. Gede, Gede. Nggak sesuai lah. nggak sesuai. Berarti harus tetap ada perjanjian yang sepakatnya ya. Iya, Jangan terlalu berlebihan lah, karena kan berlebihan juga kan nggak bagus. Karena malah percikan-percikan kayak gitu kan kayak kurang. kayak kurang. Nah, kalau Grahar tuh apa kira-kira? Kalau Grahar sendiri itu yang saya tahu pribadi ya, Oke, oke. yaitu adanya ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi, Mas Hardi. Penipuan dalam transaksi. Kayak Iya. contohnya tuh kira-kira. Kayak contohnya, misal Hmm. kan ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi ya. Mm-mm. Misal saya transaksi sama Mas Hadi ngejual motor, Motor. Oke. motor yang saya jual, saya ngomongnya ini motor bener semua lah, Benar semua. bener semua. Pas udah transaksi nih, Mm. Mas Ardi udah megang motornya, tapi tiba-tiba Mas Ardi memakainya, motornya rusak. Rusak. Oh, nggak sesuai yang Nggak dibilangin sesuai. dari awal. Dari awal. Oh, Itu namanya penipuan dalam transaksi. licik dong. Licik Ah, itu. Kalau kayak gitu tuh banyak zaman sekarang ya. Banyak. Pasti bener motor tuh kan. Enggak cuma motor, HP juga sama. HP. Apalagi zaman sekarang kan. Zaman sekarang tuh orang kalau buat nipu banyak sih caranya ya. Banyak banget. Bingung saya juga tuh. Ya, kita lanjut deh. Ya, Yaitu maisir. maisir. Ah, Kalau untuk maisir sendiri yaitu perjudian, Mas, waduh. atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Apa Mas tuh? Ardi tahu sendiri lah contohnya apa Apa tuh untuk kira-kira? zaman sekarang. Apa tuh? Judol, Judul. judol, Judul. judol. Judul di sekarang judul semua ya. Iya, apalagi anak zaman sekarang. Orang masih sekolah mainannya judol. Judul. Terus apalagi itu merugikan Merugikan, salah satu pihak kan. Nah itu tuh merugikan kadang salah apalagi satu kan pihak. sekarang kan bisnis nggak mungkin satu orang kan. Ada misal 3 orang. Nah itu kan Iya. kadang nggak semua tuh satu otak satu Iya. pikiran. Jadi kan ada mungkin satunya dia rasa merugi, ada yang untung sendiri. Yes. Nah itu tuh kalau di dalam ajaran Nabi Muhammad nggak bisa kayak gitu tuh. Jadi harus sudah sesuai ketentuan dari awal kesepakatan. Iya, Jadi kalau misalnya pembagiannya keuntungan 1%, ya harus jujur segitu. harus jujur segitu. Karena nanti jatuhnya kirian dan kedengkian sama Kedengkian. jatuhnya kan ntar jadi berantem. Iya, Kan kalau kita sakit hati. sakit hati. Apalagi sekarang manusia kan kalau duit kan sensitif. Sensitif Lah. kalau Tahu masalah sendiri. uang. Kira-kira ada lagi nggak yang membicarain? Contoh deh, contoh. Udah saya kasih contoh ya. Yang tadi Mas Doni kan sempat bilang tuh di dagang pasar. Perdagangan pasar, iya. Kayak timbang-timbangan tuh kan. Timbang-timbangan, ya. Kan timbang-timbangan kan. Wah kalau di pasar sih gudangnya mafia kan. Sedang mafia. Contoh deh, saya kasih contoh. Misal saya di pasar dagang apa nih? Buah apa telur nih yang enak? Telur nih, Beras. beras. Iya, Telur aja dah ya. Telur misalnya beli 1 kilo, 3 kilo. 3 kilo. Nah kan biasa di timbangan gitu kan kalau yang di pasar tradisional ya, itu kan masih yang pakai timbangan batu-batu tuh. Iya. Kan? Kan kadang tuh kalau pedagang dia ngasihnya tuh di bawahnya magnet. Dia kalin tuh Supaya berat. berat. Jadi kalau misalnya kita beli, misalnya Mas Don beli ke saya 3 kilo, saya curang dong biar untungnya gede kan. Iya. Biasanya saya akalin tuh pakai magnet. Jadi 2,5 kilo. Nah, kan kalau mungkin gimana ya? Mungkin kalau buat satu orang gak terlalu kelihatan kan. Ya. Cuman kalau misalnya yang beli 100 orang segala macem, wah, untung saya kenceng. Cuman pastikan semua yang kita lakukan di dunia ini kan apalagi dalam bisnis, kita kan berbicara bisnis ya, Iya. dagang. Itu kan pasti semua kita harus tanggung jawab kepada Allah. Jawabkan. Karena Tanggung jawabannya. semua yang kita lakuin di dunia ini pasti harus tanggung jawabin pada Allah. Nanti kan gimana? Kita ya kalau kita segala macem licik yang tadi kita sebutin segala macem, ya sendirilah hukumannya apa? Neraka jahanam. Mau nanti kita dipotong segala macem di bahasanya dirodok atau diapain gitu kan? Pasti kan itu kan jelek lah. Jangan sampai kita terjerumus di hal itu kan. Oh kita BTW kita disupport warkop apa nih? Warkop Naren. Di mana lokasinya? Di Tambun. Cibitung. Tambun. Oh Tambun. Ya, Tridaya Sakti. Samping SMP Tridaya Sakti. SMP tuh ya. Oke, nanti yang mau join kesini aja ya. Silakan Ownernya Bagas. Ownernya Ownernya siapa? Bagas apa? Bagas Adani. Bagas Adani. Tapi kalau mau kesini langsung aja, dapat diskon. Sebut Doni. Gimana nih? Gimana nih, Ah? Udah cukup belum kira-kira? Iya, cukup. Cukup aja lah ya. Cukup. Ntar kita kepanjangan bikin podcast
berapa nih? Part 2, part 3, part 2, part 3. seterusnya lah ya. Seterusnya. Kalau misal banyak yang minta apa ada kita segala macam, kita buat lagi. Ya, kita disponsorin kan. Sponsorin. Sip. Dulu kita asik. Oke lah. Jangan lupa nanti Apa tuh? like and subscribe, Like and subscribe, komen, komen, uh, Ardo Islami. Oke lah, mungkin kita segini aja ya. Makasih ya, udah part 2, lagi part 2. Oke, mungkin sekian, segini aja lah. Nanti kalau mau lanjut mungkin bisa lagi. Terakhir dari saya, kita harus dagang jujur, adil, amanah. Tablik itu aja. Tablik, udahlah cukup lah. Itu aja 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.